Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pemirsa, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, lagi nyantai ini ya. Sebenarnya malam ini tuh aku lagi ngantuk kali gitu karena dari pagi ya seharian hujan terus. Tapi nggak apa-apa, walaupun ngantuk tetap semangat berbagi. Dia seperti biasa kayak di video pertamaku, ini video keduaku ya. Masih belum ada konsep, masih random juga, masih pengen cerita-cerita juga gitu kan ya. Kalau kata orang Medan ya kombur-kombur lah gitu kan, cerita aja tentang keseharianku. Jadi kebetulan hari ini tuh adalah hari yang sebenarnya seperti biasa sih gitu ya, kayak aku bangun tidur, terus kerja sebentar di prodi, terus masuk kuliah tadi. Nah, yang jadi menariknya itu apa ya? Ya aku cuma mau cerita aja lah gitu hari ini tentang apa yang aku dapat di kuliah tadi lah gitu ya. Jadi tadi tuh pas pula kami belajar tentang teologi rasional. Jadi teman-teman, dalam Islam itu kan sebenarnya istilah teologi itu adalah istilah baru gitu ya. Karena Islam sendiri pada awalnya ya tidak mengenal kata teologi itu. Teologi itu artinya theos, terambil dari kata theos dan logos. Theos itu artinya Tuhan, logos itu artinya ilmu gitu. Jadi secara harfiah ya teologi itu artinya ilmu tentang ketuhanan. Nah, dalam Islam ya ilmu tentang ketuhanan itu kan ya berarti tauhid gitu ya. Tauhid artinya ya ilmu tentang mengesahkan Tuhan. Nah, tapi di era modern, mulai masuk ke zaman modern, ya Islam sedikit demi sedikit mulai mengintegrasikan atau mulai menaturalisasi kata teologi ini menjadi salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Jadi muncullah namanya teologi Islam. Nah, tadi kebetulan yang aku pelajari di dalam kelas bersama dosenku ialah teologi Islam rasional atau teologi rasional. Nah, di mana teologi rasional ini adalah teologi yang pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan muslim terkemuka lah, atau agamawan muslim terkemuka yang bernama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh ini adalah bisa kita katakan seorang, kalau di Islam itu modernis lah gitu ya, modernis atau pembaharu atau tajdid ya. Mujaddid, seorang pembaharu dalam Islam yang mencoba untuk mensinkronkan antara Islam dengan dunia modern. Yang dimana Islam itu dulu sempat memegang kejayaan, sempat pernah berkuasa lah di dunia gitu kan selama berabad-abad sebelum runtuhnya Islam di Spanyol pada waktu itu. Jadi ketika masa kejayaannya, Islam ini sangat terkenal dengan yang pertama ilmu pengetahuan atau filsafat, yang kedua baru teknologi, terutama teknologi untuk berperang gitu ya, di persenjataan. Terus juga dari segi kebudayaan sosial juga Islam dulu sangat terkenal gitu ya, sangat efektif untuk dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah tapi di abad ke berapa itu ya? Aku lupa, nanti aku tulis di apa, di deskripsi gitu ya. Di abad ke berapa gitu, umat Islam itu sempat mengalami kemunduran lah gitu. Abad ke 15, abad ke-17 atau abad ke-15 lah gitu ya. Islam itu mulai mengalami kemunduran di mana ilmu pengetahuan itu tidak lagi menjadi aspek utama dalam kehidupan manusia, dan mulainya banyak perang saudara atau perang sipil antar sesama umat muslim. Nah, muncullah Muhammad Abduh pada abad ke-18 yang mencoba untuk mengintegrasikan atau mensinkronkan, menyatukanlah antara apa tadi namanya, Islam dengan kehidupan modern. Nah, sebagaimana kita tahu kehidupan modern ini kan dimulai ya ketika Inggris itu mengalami revolusi gitu ya, revolusi industri di Inggris, di mana cara-cara atau alat-alat atau pola pikir yang semula hanya bersifat tradisional itu mulai berubah menjadi yang serba teknologi atau serba sains. Nah, jadi Muhammad Abduh ingin mencoba gitu, kayak bisa nggak sih Islam itu disinkronkan atau dikawinkan dengan pemikiran-pemikiran modern. Ternyata bisa. Jadi ya Islam itu dengan segenap ajaran atau aturan-aturan gitu ya, ternyata sangat relevan dengan peradaban modern, di mana
ya yang namanya kita manusia gitu kan. Setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya kesalahan gitu. Kalau dalam Islam itu ada bahasa apa? Kullu bani adamah khotoun gitu kan. Setiap anak Adam itu atau setiap manusia itu adalah bersalah gitu. Nah, Islam ini menjadi salah satu apa ya? Bukan jadi salah satu lah, menjadi jawaban lah gitu untuk krisis moral atau menjadi jawaban untuk atau menjadi solusi untuk menjawab tantangan di zaman modern, di mana zaman modern itu terkenal dengan apa ya kita bilang, ya modern itu kan banyak gitu nilai-nilai yang